pagi anak-anakku, adik-adikku. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, pasti semuanya luar biasa. Oke? Iya. Ibadah minggu pagi hari ini kita akan ditemani bersama-sama dengan Bu Susi. Ada Bu Yulin, ada juga Mbak Vio. Oke. Yuk, Adik-adik, jangan lupa mempersiapkan Alkitab, kidung pujian, dan juga persembahannya. Sebelum kita memulai ibadah kita memuji nama Tuhan pada pagi hari ini dari Kidung Ria nomor 19 dengan judul Mari Kita Bersukaria. Adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri. yuk Kita menyanyi sambil gerakan ya. Oke. Ya. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita lanjut dalam ibadah pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita masuk dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kita, Mas Jian. Silahkan Mas Jian. Kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami dengan udara yang segar. Dan pada pagi hari ini, hamba-Mu ini siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya hamba-Mu ini bisa melakukan dan serta teman-teman kami untuk yang mengikuti ibadat Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Diana Pratiwi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Ria nomor 56, Yesus itulah satu-satunya. Adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Kami percaya walaupun kami masih kecil, Roh Kudus-Mu memberikan kemampuan untuk kami memahami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Kami persilakan Adik Gilbert untuk membacakannya. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu
sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berketuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari pembacaan firman tadi, Ibu ulangi dari ayat yang ke-7 ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar teladan seorang raja. Raja ini berbeda dari kebanyakan raja-raja yang ada di dunia ini, ya. Raja ini nih ya, adik-adik gambarnya. Nah, adik-adik tahu siapa dia? Ya, ini adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus saat dia menggunakan pakaian seorang raja, karena memang dia adalah raja dari segala raja yang memerintah seluruh raja yang ada di dunia ini, ya, tidak hanya yang ada di Indonesia saja. Nah, adik-adik tahu tugas seorang raja? Ya, tugas seorang raja itu memimpin sebuah kerajaan. Dia mempunyai banyak hamba atau abdi yang dapat melakukan tugas-tugas yang diperintahkan oleh raja. Nah, adik-adik, kita raja yang kita miliki ini berbeda ya dari raja-raja yang lain. Yuk kita perhatikan. Nah, ini adalah gambar orang yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Nah, di sisinya adalah ada seorang raja. Nah, raja ini tadi sudah dikatakan rajanya berbeda dari raja-raja yang lainnya ya. Dia tidak hanya memerintah saja, tetapi dia juga mau menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka yang terhilang, mereka yang terluka, ya, mereka yang sedang mengalami kesedihan, raja ini mau menolong, ya. Nah, adik-adik, raja ini kalau orang yang suka mau menolong itu tadi kan dikatakan dia mempunyai hamba atau abdi yang banyak. Dia juga mau mengosongkan dirinya sebagai hamba, ya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mempunyai kerendahan hati, ya. Kerendahan hati itu yang perlu kita contoh, yang perlu kita teladani. Nah, apa saja sikap-sikap yang menunjukkan kerendahan hati? Ya, bisa ketika kita ditolong, kita mengucapkan minta tolong, terus kemudian setelah selesai ditolong kita mengucapkan terima kasih. Kalaupun kita sudah melakukan sebuah kesalahan, kita mau mengakui kesalahan kita. Terus kalaupun ada orang yang bersalah kepada kita, kita mau memaafkan, ya. Kalau orang yang bersalah minta maaf, ya. Kalau yang melakukan kesalahan terhadap kita, kita mau memaafkan. Itu adalah sikap kerendahan hati yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Contoh sebuah teladan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik, siapa yang mau mencontoh Tuhan Yesus? Ayo angkat tangan.
Wah, banyak ya anak-anak Tuhan yang mau mencontoh Tuhan Yesus yang mempunyai sikap rendah hati. Seperti tadi di ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia adalah raja, tetapi dia mau menjadi sama dengan manusia, ya, mempunyai kerendahan hati untuk menolong sesamanya, untuk melakukan hal-hal yang baik. Demikian firman Tuhan hari ini. Sebagai aktivitas kita, bahwa kita telah mengikuti ibadah pagi hari ini, ada ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalannya itu dari Efesus 4 ayat 2a. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ayo kita ulangi sama-sama yuk. Efesus 4 ayat 2a. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, kalau sudah nanti dikumpulkan di grupnya masing-masing ya. Sebagai respon firman Tuhan, kita menyanyikan dari Kidung Ria 32, Hatiku Penuh Nyanyian, dengan mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau sudah menjadi teladan di dalam kehidupan kami, menjadi orang yang rendah hati, sabar, dan lemah lembut. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami mohon berkat-Mu di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan mereka, terlebih di dalam mereka mendidik kami dalam pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja di mana kami berjemaat. Kami mohon Tuhan memimpin dan memberkati gereja kami, sehingga gereja kami juga menjadi berkat untuk kami dan sesama kami yang ada di sekitar kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, terlebih saat ini kami sedang menghadapi pandemi corona. Kami mohon perlindungan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh diizinkan Tuhan untuk terhindar dari wabah ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota di mana kami berada. Kami mengucapkan berkat untuk kota kami, karena kesejahteraan kota kami adalah bagian dari kesejahteraan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya kuasa Tuhan memulihkan dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat, marifat untuk pengelola dapat mengelolanya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita
menyanyi terlebih dahulu dari Kidung Ria nomor 55, Yesus yang termanis. Mari adik-adik kita berdoa berkat. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan dalam menghadapi tantangan. Terlebih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kepada kami untuk menjadi anak-anak yang rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tuhan, lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu dan Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa kita akan bertemu kembali minggu depan. Tetap semangat memuji Tuhan meskipun secara daring. Dan adik-adik semua, kita juga harus tetap menjaga kesehatan, yaitu dengan di rumah saja mengikuti anjuran perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara selalu rajin cuci tangan pakai sabun, ya. Ketika keluar harus memakai masker dan menjaga jarak. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.